Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wisnu Arsa Kanjung. Saya di sini sebagai guru mata pelajaran sejarah, khususnya di kelas 10. Nah, pada video kali ini saya tidak akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai materi-materi sejarah, akan tetapi saya akan membahas dulu mengenai capaian pembelajaran sejarah dan juga sistematika pembelajaran dengan saya. Nah, nanti videonya atau penjelasannya harap disimak dari awal sampai akhir. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama, capaian pembelajaran sejarah. Jadi yang dimaksud dari capaian pembelajaran sejarah ini tuh kayak indikator. Jadi kalian tuh di kelas 10 ini belajarnya tuh sampai materi apa sih? Nah, adanya capaian pembelajaran tuh ini tuh sebagai patokan kalian gitu. Di kelas 10 tuh kalian harus menguasai materi sampai mana. Nah, jadi yang pertama tuh kita akan bahas dulu mengenai ruang lingkup sejarah. Nah, di dalam ruang lingkup sejarah itu terdapat kayak pengertian, pengertian sejarah, kemudian manfaat belajar sejarah, kemudian ada diakronis, sinkronis. Nah, itu dibahasnya di ruang lingkup sejarah. Nah, selain itu juga kalian akan mengetahui mengenai asal-usul nenek moyang dan jalur rempah di Indonesia. Jadi yang dimaksud dari materi itu, jadi nanti kalian akan tahu mengenai perkembangan nenek moyang di Indonesia. Jadi kayak perkembangan manusia purba di Indonesia, kemudian kebudayaan-kebudayaan yang telah dihasilkan oleh manusia purba sampai saat ini. Nah, kemudian kita juga akan bahas mengenai kerajaan Hindu-Buddha yang berkembang di Indonesia dan kerajaan Islam di Indonesia. Nah, itu merupakan materi-materi yang akan dibahas di kelas 10, baik di semester 1 maupun di semester 2. Nah, kemudian sistematika pembelajaran sejarah. Nah, sebetulnya pada intinya pembelajaran sejarah dengan saya tuh dibawa enjoy aja sih ya, karena nggak usah dibawa terlalu serius gitu, nggak usah dibawa terlalu stres, dibawa enjoy aja, dijalani dan dinikmati gitu. Soalnya pembelajaran dengan saya ya santai, asalkan kalian ngerjain tugas tepat waktu. Itu aja kalau dengan saya tidak adanya peraturan secara ketat atau secara serius itu mengenai pelajaran sejarah. Asalkan kaliannya mengerjakan tugas tepat waktu, ya itu tidak akan ada masalah gitu. Ya, kalau dengan saya, kalau kalian tugasnya sering mengumpulkan, ya berarti otomatis nilai aman gitu kalau dengan saya. Nah, jadi ini jadwal mata pelajaran sejarahnya dimulai dari hari Rabu ini kelas 10C, kemudian hari Kamis kelas 10E, kelas 10D, kelas 10F, dan kelas 10A. Ini kalian bisa lihat aja di tampilannya, dan hari Jumat itu kelas 10B. Terus adanya media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini tuh gunanya tuh sebagai wadah atau tempat informasi mengenai mata pelajaran sejarah. Nih, yang pertama itu ada Google Classroom. Nah, Google Classroom ini gunanya tuh untuk menyampaikan informasi-informasi mengenai mata pelajaran sejarah seperti materi, tugas, absen. Itu semuanya ada di Google Classroom. Kemudian yang kedua, YouTube. Nah, jadi setiap minggu saya membuat video pembelajaran. Jadi yang membuat video pembelajarannya saya. Nah, jadi kalian tonton video pembelajaran yang sudah saya buat mengenai materi pembelajaran sejarah. Nah, saya tuh di-upload di YouTube. Nah, itu tuh kalian harus nonton di setiap minggu di YouTube videonya. Nah, kemudian saya menyediakan juga Google Formulir. Nah, Google Formulir ini tuh untuk apa? Google Formulir ini tuh untuk tugas setiap minggu. Jadi saya tuh menyediakan Google Formulir. Di dalam Google Formulir itu sudah ada video pembelajaran yang saya upload di YouTube. Itu sudah ada linknya di situ, dan juga udah ada soal-soal yang kalian harus kerjakan. Mungkin nanti saya akan melihatkan contohnya itu seperti apa gitu. Nah, jadi nanti si Google Formulir itu disimpan di grup Classroom di kelasnya masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir itu adanya WhatsApp. Nah, WhatsApp itu untuk apa? Nah, WhatsApp itu untuk informasi juga mengenai info-info tentang mata pelajaran sejarah. Oke, yang belum masuk ke grup WhatsApp harap segera masuk ya. Nah, kemudian yang ketiga, tugas harus dikumpulkan tepat waktu sesuai waktu yang telah ditentukan oleh saya atau oleh guru. Nah, jadi tugas-tugas yang sudah saya berikan itu harap dikumpulkan tepat waktu gitu. Meskipun telat itu nggak apa-apa gitu ya, masih ada toleransi gitu. Tapi ya kalau yang tepat waktu sama saya nilainya dilebihkan gitu, karena kan mengerjakan dan mengumpulkannya tepat waktu. Kemudian yang keempat
Itu yang tidak mengerjakan tugas tidak dianggap hadir dan tugasnya kosong. Nah, jadi yang tidak mengerjakan tugas yang sudah saya berikan itu tidak dianggap hadir. Jadi kalian mengumpulkan tugas, oh berarti kalian juga sudah mengikuti pembelajaran saya. Dan kalau yang nggak ngerjain tugas berarti ya tugasnya kosong seperti itu. Tapi kalau kalian ada misalnya kok ada izin atau apa ya konfirmasi aja langsung ke saya melalui WhatsApp seperti itu. Sebetulnya simpel sih kalau pembelajaran dengan saya, asalkan kaliannya bisa diajak kerjasama, kemudian mengerjakan tugasnya tepat waktu, dan adanya komunikasi antar satu sama lain, ya udah gitu, nggak ribet sebetulnya. Kalian tinggal menonton video, kemudian mengerjakan tugasnya seperti itu. Nanti tampilan di Google Classroom itu seperti ini. Jadi kalian buka Google Classroom-nya, nanti itu kemudian klik kelas kalian, misalnya ini kelas 10C, udah seperti itu. Nah, terus lihat tugas kelas. Nah, kan di sini kan nanti itu pasti banyak beberapa mata pelajaran kan, kayak bahasa Indonesia, kemudian matematika dan yang lain sebagainya. Nah, kalian cari yang topiknya mata pelajaran sejarah. Nah, udah kayak gitu, kalian tinggal klik misalnya pertemuan 1. Nah, udah ada pertemuan 1. Nah, di sini tuh kan ada link Google Formulir. Nah, jadi tiap minggu tuh seperti ini. Nah, jadi kalian tuh tinggal klik Google Formulirnya. Nah, udah kalian klik, sebentar. Nah, udah kalian klik, nanti tuh muncul seperti ini. Nah, jadi di sini tuh tersedia kayak nama, kemudian kelas. Ini wajib diisi ya semuanya. Dan kemudian ada beberapa pertanyaan yang saya sediakan nanti. Tapi si pertanyaan ini tuh kayak ya kerjanya sesuai kemampuan kalian aja gitu. Jangan melihat buku maupun internet. Salah juga nggak apa-apa gitu. Tapi ya diusahakan betul gitu kan dijawabnya. Nah, itu tujuannya untuk apa? Jadi saya tuh ingin tahu gitu kemampuan kalian, kemampuan awal kalian dalam pembelajaran sejarah itu seperti apa sih, udah sampai mana sih gitu. Ya, jadi dijawabnya ya sebisanya kalian mungkin gitu ya. Kalau salah juga ya nggak apa-apa. Ini tuh hanya sepengetahuan awal saya aja. Udah kayak gitu, udah kalian mengisi beberapa soal ini, kemudian ini ada video mengenai materi pembelajaran. Itu misalnya tuh minggu ini nih pelajaran tentang latar belakang penjelajahan samudra. Nah, jadi kalian tinggal klik aja si videonya. Contohnya seperti ini. Nah, halo semuanya, udah kalian klik, udah selesai nih misalnya ditonton. Nah, kemudian kalian jawab soalnya. Jadi setelah kalian menonton video, di bawahnya tuh ada soal. Contohnya kayak setelah kalian menonton video tersebut, analisislah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, latar belakang manakah yang paling berpengaruh dalam penyelesaian samudera, bla 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 bla. Jadi soalnya tuh kalian boleh ditulis di buku tulis ataupun dikerjakan di Microsoft Word, itu juga boleh. Itu terserah kalian. Nah, udah kayak gini, kalian tambahkan file. Nah, kayak gitu. Kemudian di sini tambahkan filenya, kemudian upload. Nah, udah kayak gitu. Udah kalian mengerjakan soal itu, terus yang bawahnya kalian isi. Jadi setelah kalian mempelajari tentang materi ini, manfaat setelah kalian mempelajari itu apa sih gitu manfaatnya. Nah, udah kalian isi di sini. Nah, udah isi, terus kalian kirimkan. Udah kan? Udah kalian dikirimkan, terus kalian screenshot bukti sudah mengerjakannya, terus dikirimkan ke Google Classroom. Nah, jadi misalnya di sini kan nanti tuh ada nama kalian. Nah, biar dianggap selesai, nah jadi kalian harus upload juga bukti kalian udah mengerjakan Google Formulir itu di Google Classroom. Nah, mungkin kayak gitu contoh tahapan-tahapannya dalam pembelajaran sejarah mungkin. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan aja di WhatsApp ya. Oh iya, selain saya menyediakan video, saya juga menyediakan modul itu. Jadi tidak ada alasan kalian habis kuota gitu ya. Kalian kalau habis kuota ya tinggal baca di modul yang udah saya berikan. Oke. Jadi saya sudah menjelaskan mengenai materi-materi sejarah yang akan dipelajari di kelas 10, dan juga saya sudah menjelaskan mengenai sistematika pembelajaran sejarah selama dengan saya gitu. Nah, mungkin harap dimengerti tahapan-tahapannya itu seperti apa, dan juga kalau masih ada yang belum dimengerti bisa langsung ditanyakan aja melalui WhatsApp ke saya ataupun yang lainnya. Jangan sungkan, pokoknya kalau ada apa-apa bisa cek aja langsung dengan saya, baik di grup maupun di
PC gitu, cek pribadi seperti itu. Jadi ya kalian tidak usah sungkan, tidak usah malu-malu gitu, langsung aja tanyakan gitu hal-hal yang tidak kalian mengerti, baik mengenai tugas, materi, ataupun yang lainnya. Nah, mungkin sekian aja video pembelajaran kali ini. Nah, minggu depan kita langsung ke pematerian sejarah. Nah, minggu depan tuh kita akan bahas mengenai ruang lingkup sejarah seperti itu. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.